10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kartika, Stambuk F521200043. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan teknik implementasi variabel di JavaScript. Jadi sebelum kita mulai, kita harus paham dulu, apa sih itu variabel? Jadi variabel ini adalah topik yang sangat penting di dunia pemrograman, karena semua bahasa pemrograman memiliki konsep dari variabel ini. Definisi dari variabel itu sendiri adalah variabel adalah wadah yang memiliki nama yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Poin selanjutnya yaitu tahap pembuatan. Jadi di tahap pembuatan ini ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu deklarasi, inisialisasi, dan assignment. Jadi deklarasi adalah sebuah tahap mendaftarkan variabel ke dalam ruang lingkup yang sesuai. Kemudian inisialisasi. Inisialisasi adalah sebuah proses pemesanan atau menyediakan memori untuk variabel yang dideklarasikan. Yang berikutnya yaitu assignment. Assignment adalah menetapkan nilai spesifik ke dalam sebuah variabel. Yang berikutnya yaitu aturan dalam pembuatan nama variabel. Yang pertama, tidak boleh menggunakan spasi. Jadi, jika variabelnya lebih dari satu kata, kita itu tidak boleh menggunakan spasi. Yang kedua, tidak boleh diawali dengan angka. Nama variabel boleh mengandung angka, tetapi tidak boleh diawali dengan angka. Tapi kalau misalnya angkanya di belakang, itu boleh. Yang berikutnya yaitu nama variabel tidak boleh sama dengan keyword di JavaScript. Karena keyword ini adalah kata yang digunakan sebagai bagian dari sintaks JavaScript. Jadi, kalau variabelnya itu lebih dari satu kata, kita bisa menuliskannya menggunakan underscore. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan lambang dolar. Atau yang ketiga, kita menggunakan yang istilahnya camel case, yaitu huruf pertama dari kata pertama menggunakan huruf kecil, lalu huruf pertama dari angka kedua, kemudian selanjutnya itu menggunakan huruf kapital. Berikut implementasi variabel di JavaScript. Pertama, saya membuat variabel scope bersifat global yang namanya myVariable dengan value global. Kemudian saya membuat lagi variabel baru yang value-nya juga sama, yaitu global. Kemudian saya membuat function yang namanya fungsi saya, lalu membuat variabel lokal yang hanya dapat dipanggil di dalam function dengan value-nya lokal. Lalu return variabel saya. Kemudian saya akan panggil ke konsol variabel scope. Lalu kita panggil variabel lokal, variabel yang berada di dalam function.
Ketika kita lakukan debug, maka hasilnya tampil seperti ini. Variabel scope adalah variabel saya dan variabel lain saya. Sedangkan variabel lokal adalah variabel yang berada di dalam function variabel saya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di materi saya variabel. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Stambuk saya F521 20 032. Pada topik kedua ini saya akan membahas dari konsep dan teknik implementasi operator di JavaScript. Pertama-tama kita bahas itu operator. Apa itu operator? Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel. Ada beberapa jenis operator, di antara lain adalah operator aritmatik, operator penugasan, operator perbandingan, operator logika, operator string, operator kondisional, dan terakhir operator type of. Kita langsung masuk ke operator yang pertama, yaitu operator aritmatik. Operator aritmatika sendiri merupakan operator untuk melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Coba kita buat variabel. Kemudian C. Kita coba kerjakan di sini. Kita lakukan operator pertama, penjumlahan nilai A kita tambahkan dengan nilai B, maka dia akan menghasilkan 15. Itu juga pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian mod, di sini. Dan juga ada increment dan decrement. Kemudian operator penugasan. Operator penugasan ini digunakan untuk memberikan tugas kepada variabel. Operator penugasan penambahan atau pengisian nilai. Kemudian operator penugasan dan penambahan seperti kita tambahkan A dengan nilai 2, maka nilai A sama dengan 2. Kemudian ada pengisian dan penambahan, maka nilai A sama dengan 10. Lalu ada perkalian dan juga ada pembagian. Ya. Kemudian ada operator perbandingan, yaitu operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Biasanya nilainya akan menghasilkan nilai boolean true or false. Pertama kita coba panggil nilai B, apakah dia lebih dari nilai C, maka dia akan true karena nilai B di sini 5 di sini, dan ini nilai C adalah 2. Kemudian sebaliknya ada lebih kecil, maka dia akan menghasilkan false atau sama dengan, dan juga ada tidak sama.
sama. Kemudian operator logika. Operator logika digunakan untuk melakukan operasi terhadap dua nilai boolean. Operator ini terdiri dari logika AND, OR, dan negasi kebalikan. AND, OR, dan NOT. Kita coba buat screennya. Kita hapus dulu ini. Ya, 8 ya. Ya, dia akan tampil tes. Bagaimana kalau nilai N? Maka dia tidak akan muncul apa-apa karena nilai B sendiri kurang dari 5. Sama dengan 5. Dan nilai A kondisinya harus bagaimana kalau saya ubah jadi begini. Maka dia akan tampil. Ya, dia akan tampil. Jika nilai n digunakan untuk kondisi jika dua variabel nilainya true. Kemudian operator if. Operator if adalah operator yang digunakan untuk membuat sebuah percabangan. Biasanya ini digunakan pakai if dan else. Jika kondisi menghasilkan nilai true, maka operator akan menghasilkan atau mengalihkan nilai dari ekspresi 1. Dan jika sebaliknya, maka akan atau mengalihkan nilai dari ekspresi 2. Kita buat saja if A dari B ya, kita coba di sini. Maka dia akan tampilnya nilai true karena nilai A sendiri 10 lebih dari B nilai 5. Itu pula jika sebaliknya. Maka dia akan menghasilkan false. Kemudian operator type of merupakan operator yang hanya membutuhkan satu operand. Operator type of sendiri digunakan untuk melihat nilai dari nilai. Operator type of sendiri akan mengembalikan evaluasi tipe data dari operand yang dalam bentuk string, expression, object, function, variabel, dan lain-lain. Contohnya, sini kita buat operator baru, operator string. Ini. Kemudian nilai operator boolean. Ya, coba kita jalankan. Type of dari nilai variabel t sama dengan true, nilainya boolean. Kemudian type of s sama dengan string dan a type datanya adalah number. Ya, kita masuk ke selanjutnya. Kemudian operator string. Operator string. Saya ubah jadi nilai 10.
kondisi yang tadi. Ya. Tambah 10 tambah 10. Ups. Ya. Operator string. Ini operator string. Pada JavaScript kita bisa melakukan operasi terhadap tipe data string dengan melakukan penjumlahan, maka akan terjadi penggabungan, bukan penjumlahan. Contohnya nilai dari nilai variabel S kan string 10. Saat dijumlahkan jadi 10, dia tidak akan berjumlah 20, tetapi akan menggabungkan nilai 10 dan nilai 10 tersebut. Begitu juga sebaliknya, maka jika kita taruh nilai string di belakang, maka nilai 10 ini akan menampakkan nilai 10 ini akan dijumlahkan dengan nilai 10. Kemudian saat bertemu dengan variabel string, maka dia akan digabungkan. Mungkin sekian dari saya untuk pembahasan di operator dan implementasi di JavaScript. Topik pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya pamit undur diri. Waktu dan tempat saya persilakan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Vigo, NIM F521200015. Baik, di sini saya akan membawa materi struktur kontrol dalam JavaScript. Saya akan membacakan tentang struktur kontrol. Struktur kontrol apabila program kita memiliki lebih dari satu statement, maka statement tersebut akan dieksekusi dari atas ke bawah. Namun ketika eksekusi program harus mempertimbangkan syarat tertentu untuk melanjutkan eksekusinya, maka disinilah kita membutuhkan struktur kontrol. Pada JavaScript memiliki struktur kontrol yang sama dengan C dan Java. Untuk melakukan pemrosesan kondisional dilakukan dengan menggunakan if-else dan switch. Untuk melakukan pemrosesan perulangan dilakukan dengan menggunakan while do, while, dan for. Baik, di sini saya akan mencoba mengcoding materi struktur kontrol. Pertama, saya akan membuat statement kondisi if-else. Saya akan membuat variabel bulan yang value-nya 3. Lalu saya membuat kondisi jika value bulan sama dengan 1, maka konsol akan menampilkan bulan Januari. Kemudian membuat kondisi jika value bulan sama dengan 2, maka konsol akan menampilkan bulan Februari. Begitu pula dengan kondisi jika value bulan sama dengan 3, maka
menampilkan bulan Maret. Lalu saya membuat jika kondisi lainnya maka konsol akan menampilkan lainnya. Lalu saat debugging maka kondisi bulan sama dengan 3 akan ditampilkan yaitu Maret. Oke, selanjutnya saya membuat statement kondisi switch case menggunakan variabel yang sama. Dalam setiap case, kita akan melakukan perintah break yang berfungsi untuk menyuruh berhenti. Lalu membuat case lainnya dengan output yang sama seperti di kondisi if sebelumnya. Default artinya jika nilai variabel tidak ada yang sama dengan pilihan case di atas. Default bisa juga tidak memiliki break karena dia adalah pilihan terakhir. Artinya pengecekan akan berakhir. Ketika debugging maka case yang akan ditampilkan adalah case 3. Ketika value dari variabel bulan saya ubah maka yang akan tampil adalah default. Oke, terakhir saya akan membuat statement kondisi looping atau perulangan. Saya membuat variabel i yang value-nya adalah 0. Saya menggunakan looping while i kurang dari 10. Ketika value i kurang dari 10 maka tampilkan di konsol increment nilai i. Maka saat debugging akan tampil increment nilai i kurang dari 10. Baik, sekian pemaparan saya tentang materi struktur kontrol di JavaScript. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frederick Enrique Suling, Stambuk F521 20024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dan implementasi function. Fungsi adalah sebuah subprogram yang dapat digunakan kembali di program itu sendiri dan dapat digunakan juga di program yang lain. Fungsi di JavaScript adalah sebuah objek karena memiliki properti dan metode. Baiklah, kita akan masuk dalam implementasi fungsi.
saya akan membuat function atau fungsi. Nama function tersebut atau fungsi itu adalah fungsi saya. Kemudian kita buat data string yang akan kita panggil di konsol. Kemudian saya buat fungsi yang namanya menghitung, yang parameternya adalah A dan B. Saya buat variabel namanya hitung sama dengan A tambah B, sesuai dengan parameter di fungsi. Kemudian kita panggil di konsol. Lalu kita langsung eksekusi fungsi tersebut dengan langsung memanggil nama fungsi itu. Lalu saya masukkan value atau nilai untuk parameter A dan B, yaitu 10 dan 5. Kita clear konsol dulu. Ya. Setelah kita jalankan, maka di konsol akan menampilkan fungsi kita tersebut. Seperti itu. Hanya ini yang bisa saya implementasikan. Sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venita Delia. NIM saya F521-20004. Saya akan memaparkan materi terakhir, yaitu konsep Object-Oriented Programming JavaScript atau pemrograman berorientasikan objek JavaScript. Objek adalah suatu variabel yang memiliki dua hal, yaitu property and method. Objek adalah inti utama dari JavaScript. Jika kita memahami objek, maka kita memahami JavaScript. Ini merupakan sebuah teknik atau cara di dalam pemrograman di mana segala sesuatu dipandang sebagai objek. Objek-objek ini dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Objek juga terdapat pada bahasa pemrograman lain, yaitu pada PHP, Associative Array, pada Python, Dictionaries, pada C, Hash Table, pada Java, Hash Maps, pada Ruby and Perl adalah hashes. Objek pada JavaScript dapat dibuat dengan tanda kurung kurawal dengan isi berupa key and value. Langsung ke codingannya, berikut ini. Oke, lanjut ke codingannya. Di sini saya akan beri contoh, yaitu variabel orang. Dengan tanda kurung kurawal. Di mana nama ini adalah K, Venita itu value, umur itu K, 19 itu value, Jack itu K, Muntat itu value, Sapa itu K, function. Oke, sampai ke function. Dan ada return di sini. Return itu untuk mengembalikan isi dari nilai. Makanya di sini terdapat this.nama. Atau itu untuk menyatakan variabel atau key tadi. Hai, nama saya plus this nama. Umur saya plus this umur. Saya mahasiswa plus this Jack.
terus konsol log orang nama, dan konsol log orang siapa. Maka hasilnya yaitu konsol log orang nama yaitu Venita, dan konsol log orang siapa yaitu dari sini. Hai, nama saya Venita, umur saya 19, saya mahasiswa dari Unpad. Oke, kita ganti. Yang tadi, kita ganti namanya jadi umur. Oke, yang muncul adalah umur 19, konsol log orang siapa sama. Oke. Itulah contoh dari codingan yang telah saya buat. Dan sekian pemaparan materi mengenai konsep Object-Oriented Programming JavaScript dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 9, 8, 7, 6, 5,